Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafizah, perwakilan dari tim PHP 2D BEM Universitas Riau. Baik, di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah kami jalankan mengenai peningkatan keahlian masyarakat Desa Pulau Sara menuju Desa Mandiri Pangan. Program ini berangkat dari kegelisahan masyarakat yang mengalami gagal panen selama 5 tahun terakhir. Adapun BEM Universitas Riau juga merumuskan masalah yang terdapat di Desa Pulau Sara. Antara lain, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lahan pertanian, terutama pengendalian hama dan penyakit sehingga 5 tahun terakhir terjadi gagal panen. Adanya lahan perkebunan dan pertanian yang cukup sebagai penopang hidup namun kurang optimal dalam penggunaannya. Yang ketiga, tidak semua masyarakat memiliki lahan sendiri untuk pertanian. Selanjutnya, adanya keberadaan kolam ikan yang cukup banyak, namun limbah kotoran ikan tidak diolah dan dimanfaatkan. Sehingga menurut kami, ini berpotensi dalam peningkatan toksisitas pada air kolam dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Belum adanya pelatihan hidroponik dan aquaponik kepada masyarakat Desa Pulau Sara. Dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian Desa Pulau Sara itu sendiri yang relatif rendah. Dari permasalahan tadi, kita dapat mengkategorikan masyarakat Desa Pulau Sara menjadi dua kategori. Yang pertama, yaitu masyarakat yang memiliki cukup lahan, namun mengalami gagal panen selama 5 tahun terakhir. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang belum atau tidak memiliki lahan sama sekali. Adapun metode penyelesaian yang kami usung untuk kategori pertama adalah pelatihan pembasmian penyakit dan hama oleh pakar pertanian, dan yang kedua adalah pelatihan eco-farming. Sedangkan untuk kategori kedua, metode penyelesaian yang kami usung adalah yang pertama, melakukan pembinaan dengan kombinasi hidroponik dan aquaponik, dan yang kedua adalah pembinaan packaging dan branding. Metode-metode tadi adalah metode yang kami rancang selama 4 tahun ke depan. Adapun yang sudah kami laksanakan selama tahun 2021 adalah yang pertama, survei lapangan, yang kedua, diskusi bersama pemerintah desa, yang ketiga, launching program pengembangan desa menuju desa mandiri pangan, yang keempat, workshop dan pelatihan pemberantasan penyakit dan hama pertanian, yang selanjutnya, workshop dan pelatihan eco-farming, yang selanjutnya, workshop dan pelatihan aquaponik dan hidroponik, pembuatan greenhouse, pembuatan aquaponik, publikasi menjadi desa mandiri pangan, dan pendampingan program secara berkala. Dari program-program tadi, ada pun program yang masih dalam proses pembuatan yaitu pembuatan aquaponik dan publikasi desa menjadi desa mandiri pangan. Karena peralatan yang digunakan untuk pembuatan aquaponik masih dalam tahap pelengkapan. Adapun hakikatnya, pengembangan desa mandiri pangan tidak bisa dilaksanakan hanya dalam waktu 1 tahun. Namun rata-rata memakan waktu kurang lebih selama 4 tahun untuk menjadikan desa menjadi desa mandiri pangan. Dari metode yang telah kita rancang bersama tadi, tujuan sebenarnya yang kita harapkan adalah yang pertama, mewujudkan Desa Pulau Sara sebagai desa mandiri pangan yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan keberdayaan masyarakat kurang mampu pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan dikuasainya secara optimal dalam mencapai kemandirian. Indikator keberhasilan dari program-program tadi adalah yang pertama, perubahan perilaku masyarakat dalam memahami pentingnya keamanan dan ketahanan pangan sehingga bisa mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, perubahan fisik dengan tersedianya media tanam berbasis aquaponik dan lahan hidroponik sehingga warga dan masyarakat bisa mengimplementasikan lahannya sendiri. Yang ketiga, terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak. Adapun mitra kami adalah yang pertama, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar, Kelompok Tani Tunas Muda, pemilik lahan ekowisata Desa Pulau Sara, dan beberapa market distribusi hasil pertanian
seperti pengusaha kebab. Indikator selanjutnya yaitu keberlanjutan program, di mana program ini dapat terus berlanjut meski program PHP 2D telah selesai di desa sesuai strategi kami melakukan pembinaan terhadap sebagian kelompok tani yang kemudian akan menjadi kelompok percontohan dan instruktur bagi masyarakat desa untuk mencapai desa mandiri pangan. Yang selanjutnya mencapai luaran sebagai berikut. Yang pertama, terbitnya buku panduan aplikasi teknologi produk PHP 2D yang sedang dalam progres. Yang kedua, inovasi dengan adanya kolam berbasis aquaponik sebagai media tanam dan budidaya perikanan. Yang ketiga, profil yang sedang dalam proses pengeditan oleh tim dan poster hasil pelaksanaan program yang sudah dibuat. Publikasi media massa. Yang terakhir yaitu jejaring yang terbentuk dengan mitra yang telah kami sebutkan tadi. Sesuaian pelaksanaan. Yang pertama, waktu. Timeline program kami mengalami sedikit pergeseran di awal pelaksanaan program kemarin. Karena Provinsi Riau, Pekanbaru khususnya, mengalami kebijakan PPKM level 4. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat mengalami perubahan karena menyesuaikan situasi dan kondisi yang terdapat di lokasi program. Contohnya, trafo yang awalnya tidak kami listkan, namun ternyata kami butuhkan untuk menggerakkan pompa pada hidroponik. Yang selanjutnya, metode. Metode ini tidak ada perubahan sesuai yang kami rencanakan, tetap menggunakan kolaborasi hidroponik dan aquaponik. Untuk biaya, adanya perubahan anggaran yang tidak banyak karena adanya perubahan alat dan bahan yang membuat fasilitas pengganti. Kemudian peran dosen pendamping dalam program ini sebagai berikut. 40% dalam penyusunan proposal, 20% pengisian monitor evaluasi, 80% dalam mendampingi tim di lapangan, dan 80% dalam konsultasi kegiatan. Yang selanjutnya, kekompakan tim. Pada dasarnya, sebelum program PHP 2D ini lulus didanai, desa ini adalah desa binaan BEM Undri Kabinat Lentera Bertuah yang sudah menjalin kerjasama sejak 2 periode kepengurusan terakhir. Sehingga kerja di lapangan tidak hanya dilakukan oleh tim PHP 2D, melainkan juga melibatkan seluruh pengurus BEM Undri serta menjalin kerjasama dengan mitra-mitra terkait demi kelancaran kegiatan. Presentasi peluang program ini adalah 85% dengan rasionalisasi adanya tim pembinaan yang sudah terbentuk, adanya fasilitas yang sudah terbentuk, berbagai dukungan dari mitra yang sudah terbentuk, serta adanya pembekalan dan pembinaan yang berkelanjutan oleh tim instruktur dari tim yang dibina. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.